Hai guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan kali ini aku bakalan nge-review menceritakan pengalaman pribadi aku menggunakan dua buah produk tapi dalam satu brand. Apalagi kalau bukan produk dari Agnes. Dan produk Agnes yang bakalan aku ceritakan itu dan aku review itu adalah Agnes Selling Gel dengan Agnes Spot Care. Jadi pertama aku bakalan ngebahas tentangnya Agnes Selling Gel. Jadi kalau kalian pertama kali beli itu tuh kalian bakalan nemuin kotaknya seperti ini, dan di belakangnya ada keterangan di belakang itu ada yang ini. Di sini ada tulisan Agnes Selling Gel, terus transparent gel, have fresh bacteria and Agnes Care, dan di bawahnya tuh ada tulisan lagi merawat kulit berjerawat. Jadi yang Agnes Selling Gel itu untuk kulit yang berjerawat, dan itu cocok banget buat kulit yang berminyak dan kulit yang kasar. Kadang kan kalian sama kayak aku mikir, muka aku berminyak, apa cocok gunakan produk ini. Kadang kan juga muka berminyak itu rada susah gitu kan ngobatin jerawatnya gitu, apalagi kalau udah keluar dikit kena debu, ya sudah pasti dong mukanya kusam berjerawat lagi. Capek dong kan, itu aja terus kerjaannya, itu aja terus yang diurus. Jadi Agnes ini solusinya. Aku juga mikir kayak gitu. Jadi di sini juga ada menjaga kesehatan dan kelembapan kulit. Di bawahnya ada lagi 4 manfaat untuk merawat kulit berjerawat. Yang pertama itu antibakterinya, membantu melawan bakteri penyebab jerawatnya. Pastinya kan yang kita butuhkan untuk menghilangkan jerawat gitu kan, gak mungkin kan. Yang kedua ada Agnes Care-nya, itu untuk menyejukkan kemerahan pada bagian kulit yang berjerawat. Kemerahannya dimaksud itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini merah-merah gitu kan, jerawatnya lagi meradang, nggak meradang sih, tumbuh aja satu. Terus ada keratolitiknya, itu untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan menjaga tekstur kulit. Sebenarnya di sini di bagian siniku tuh udah sembuh gitu jerawatnya, dan ada kayak terkelupas gitu. Nah, jadi tuh kayak dia mau ngangkat gitu kali ya, membersihkan bakteri-bakteri yang tidak seharusnya di wajah gitu. Terus ada skin nutritionnya, itu ada vitamin E dan B6 sebagai antioksidan serta menjaga kesehatan dan kelembutan kulit. Lalu di sini ada keterangan lagi berupa gelnya itu transparan, lembut dan mudah menyerap, serta cara penyimpanannya itu di bawah suhu 30 derajat Celcius serta hindari dari paparan sinar matahari langsung. Jadi di sini juga ada cara pakainya, itu gampang banget. Keluarkan Agnes Selling Gel secukupnya pada ujung jari, lalu oleskan pada bagian yang berjerawat, serta ada komposisinya. Tapi kalian jangan menyepelekan, ada satu tulisan kecil di sini. Walaupun kecil itu sangat penting dan itu paling berbahaya kalau kalian lewatkan. Di sini ada tulisan tidak digunakan untuk anak di bawah usia 3 tahun. Jadi buat kalian yang punya adik yang di bawah 3 tahun, kalian jangan sembarang letakin kayak gini. Ini nanti takutnya itu pas adik kalian tuh main-main gitu, terus dia nyium dan gunanya itu nggak bagus banget. Kadang kan anak kecil kan aktif kayak gitu. Terus di atasnya sini ada tulisan di sini ada manfaatnya gitu, membantu merawat kulit berjerawat, menjaga kelembutan kulit, serta di sini nih kayaknya itu staff lihat tuh di sini tuh kayak keunggulannya itu pertama ada membantu merawat kulit yang berjerawat, udah pasti. Yang kedua menjaga kelembutan kulit, serta yang ketiga menjaga transparan dan mudah diserap sehingga dapat digunakan saat beraktivitas di luar ruangan. Jadi kalian bisa gunakannya waktu kalian mau keluar rumah gitu kan. Terus di sini ada proses pembentukan jerawat. Di sini ada normal condition, pomade formation, dan Agnes formation. Terus kalau kalian buka gitu, kalian bakalan dapetin brosurnya itu brosur Agnes Selling Gel, dan di sini ada tulisannya Agnes Selling Gel mampu merawat kulit berjerawat, sama aja kayak tadi ya tulisannya tuh. Terus di sini juga ada kayak manfaatnya itu ada banyak, dan keunggulannya tuh lebih banyak lagi di sini nih. Dan terus di sini ada keterangan lagi apakah bakteri jerawat nih.
Terus di sini bakteri penyebab timbulnya jerawat dapat ditemukan pada kulit karena bersifat lipofilik dan anaerob. Bakteri jerawat cenderung berkembang biak dengan cepat pada pori-pori akibat adanya kelebihan sebum atau kotoran lainnya pada kulit. Nah, di sini juga ada lagi bentuknya gini, dan di belakangnya juga ada ini 3 langkah mencegah perkembangan bakteri jerawat, terus 3 langkah merawat kulit jerawat, cara pakai, zat aktif, dan komposisinya lagi. Terus di sini nah yang harus kalian perhatikan tulisan kecil di sini. Nih ada tulisan kecil, sorry gak kelihatan gitu. Tapi di sini tuh sangat penting karena di sini ada tulisan perhatikan, baca aturan pakai. Jika timbul tanda-tanda ketidakcocokan, segera kalian hentikan, jangan kalian lanjutkan. Sama kayak hubungan, kalau kalian lanjutkan, biarlah kalian. Terus ada simpan di tempatnya sejuk, cara penyimpanannya lagi. Dan sekarang bentuknya lagi, bentuk acne serinjal itu kayak gini, kayak salap beneran ya, kayak salap di belakangnya sama aja, kayak ada keterangannya gitu. Dan tadi kan katanya gel transparan, nah gelnya itu kayak gini, gelnya itu beneran transparan gini. Nah nih gelnya tuh nggak nampak nih, beneran transparan. Dan cara makainya itu cukup, kan ini udah ditotolin dikit, dan di sini kok ada jerawat, kalian cukup kayak giniin dikit, kalian deketin jerawat, udah selesai, gampang kan. Sebenarnya ngerawat kulit yang jerawat itu selagi kaliannya rutin atau kalian baik-baik gitu tuh, ngelawatnya itu jangan dipencet-pencet, nanti berbolong gitu kan, jadi merusak keindahan wajah gitu kan. Dan itu buat yang acne serinjal. Ingat ya, acne serinjal itu cuman buat yang berjerawatnya saja. Yang kedua itu ada yang spot care. Apa sih yang spot care? Apa bedanya dengan serinjal? Oke, di belakangnya juga sama, ada keterangannya lagi. Di keterangan sini bedanya di sini ini kayak langsung itu langsung kombinasi kandungannya. Terus kandungannya itu ya adalah tuh. Terus di sini ada tulisan gel transparan, tidak berbekas dan dapat digunakan setelah memakai make up. Jadi kalau kalian bingung, kalian males banget bekas jerawat kalian tuh lama banget hilangnya, dan pakai ini kapanpun dimanapun, karena dia bisa digunakan setelah memakai make up, lembut untuk kulit dan cocok untuk semua jenis kulit. Jadi ini nih tidak berkandungan kayak mukanya harus berminyak atau mukanya kering atau apa, itu bagus. Terus di sini ada mengandung vitamin E dan vitamin B yang baik untuk kulit. Pastinya kegunaannya menyamarkan flek hitam dan noda bekas jerawat serta membantu melembutkan kulit kasar. Jadi di sini ada bekas jerawatnya, dan di sini sebenarnya kemarin tuh banyak karena aku rutin, aku nggak tahu nih pakainya, aku rutin aja makainya tiap malam, tiap pagi, kapan aku cuci muka aku pakai gitu kan. Dan alhamdulillah di sini sudah disamarkan, dia tidak menghilangkan langsung kayak 1-2 hari plong hilang gitu kan. Kalian pikir apaan gitu kan, semuanya itu butuh proses neng. Jadi ini prosesnya tuh emang rada lama, tapi dia tuh kayak nyamarkan dikit dan akhirnya menghilangkan gitu. Terus cara pakainya tetap sama, tapi lebih baiknya itu gunakan secara teratur 2-3 kali sehari, komposisinya sama, dan peraturannya tetap sama, tidak boleh digunakan pada umur 3 tahun ke bawah dan gitu. Terus kalian juga dapetin prosedurnya nih, prosedur buat spot care nya. Di sini ada tulisan mengapa kita perlu merawat kulit yang berjerawat, dan aku bakal bacain sedikit yang ada di sini. Jadi salah satu gangguan pada kulit yang paling umum pada usia 11-30 tahun, aku umurku sekitar 18 tahunan, adalah timbulnya jerawat. Ya siapa yang nggak ngerasa stres, apalagi stres juga nggak baik buat muka yang berjerawat, bakalan jadi meradang gitu. Nah, terus akibat jerawat kulit dapat terluka dan meninggalkan bekas. Itu kesalahan fatal karena kalian suka mau pijit-pijitin tuh, kalian gini-giniin jerawat kalian, nanti bisa kayak gini. Tapi udah rada hilang soalnya ya susah lah ngerawatnya gitu. Nah, terus dapat menimbulkan jaringan parut dan kulit sehingga kulit menjadi kurang elastis, bahkan dapat menimbulkan noda hitam. Noda hitam yang dimaksud itu tuh seperti ini. Emang rada kurang nampak sih, soalnya agak kesamar gitu sama cahaya. Terus di sini ada proses terbentuknya bekas dan noda hitam. Kenapa kan? Sorry nggak nampak. Peradangan kulit, ya itulah. Terus di belakangnya juga ada lagi bentuknya, gelnya transparan, lembut untuk kulit, mengandung vitamin E dan B6. Terus untuk hasil optimalnya itu, ini cara perawatannya, kan harus gunakan itu yang acne cuci mukanya, terus baru kalian gunain ini.
gunakannya itu tuh barengan sama produk Agnes lainnya biar dapat hasil yang lebih maksimal. Terus kegunaannya ya masih sama, ya kali beda-beda kan. Terus cara pakainya masih sama, komposisi dan peraturannya ingat tidak boleh di bawah 3 tahun. Dan aku bakal ngasih lihat, katanya kan gelnya transparan ya tah. Jadi gelnya itu beneran transparan, saking transparannya aku kadang lupa aku udah pakai apa belum nih. Gelnya beneran transparan kan, tidak nampak nih. Kalau yang selling gelnya tadi kan masih nampak kayak kuning-kuning gitu kan. Kalau yang spot care-nya ini beneran transparan. Dan cara makainya di sini kok ada bekas, ditaruhin aja dikit-dikit di sini dan di sini, gitu deh cara makainya. Sebenarnya dikit-dikit aja juga berhasil kok. Nah, itu keterangan produknya. Jadi aku bakal nyeritakan review dari aku. Sebenarnya aku kenal yang ini udah lama banget, dari aku SMP, dan SMP itu wajahku lebih jerawatan parah lagi. Terus aku mikir lah kan, apalah yang bagus nih buat aku gunakan gitu kan, muka aku udah jerawatan, diajuin mulu sama teman, masa kecil-kecil udah jerawatan, cinta-cintaan. Pusing aku mikirnya kan. Aku tanyalah kakakku, kak aku tuh kebetulan dia punya ini, terus dia ngasih kata gitu, pakailah ini, nah coba katanya. Aku cobain, tapi waktu dulu itu kan aku udah bilang muka aku di sini tuh jerawatan parah, di sini parah, di sini, apalagi aku habis kecelakaan dulu kan. Jadi aku pakai yang ini waktu mukaku jerawatan parah itu nggak cocok sama sekali, bahkan nggak ada reaksi apapun. Karena nggak ada reaksi, yang apa aku pakai lagi kan, ya udah aku biarin aja, aku kasih kakakku gitu kan. Terus aku nggak terlalu update lagi dengan Agnes karena aku udah bilang aku nggak cocok, nggak ada reaksi apapun, aku bilang. Ya udah, akhirnya itu waktu aku udah kelas 3 SMA kemarin, aku mikir lagi, masa sih Agnes gak secocok itu. Kenapa aku nengok review orang-orang tuh kayaknya bagus, tapi waktu aku kelas 3 SMA jerawatku tuh udah mulai membaik gitu kan. Ya emang rawatnya itu emang rada mahal, tapi ya mikir lagi karena aku anak sekolahan, ya kali aku pakai yang mahal-mahal terus kan, dapat duit dari mana coba. Akhirnya aku keliling-keliling lah ke supermarket dekat rumahku, dan akhirnya aku nyoba lagi, aku tanya lagi sama orang sana karena aku nemuin ada yang ini dan ada yang ini. Aku tanya, kak bedanya yang selling gel sama yang spot care-nya apa kak? Katanya itu yang selling gel ini untuk muka yang berjerawat, sedangkan yang spot care ini untuk muka yang bekasnya doang gitu kan. Kan aku mikirnya awalnya kan, alah apa bedanya tuh, soalnya kan karena aku suka lemon, jadi aku pikir ini kan kuning gitu kan, aku pikir tuh oh ini lemon buat jerawat, ternyata salah. Jadi aku beli dulu yang ini, dulu, dan itu harga di tempatku itu ada 27.200. Aku pakai ini, kebetulan itu banget di sini ku tumbuh jerawat besar banget gitu kan, di sini besar dan di sini juga besar. Aku pakai ini sekitar waktu aku pakai itu tuh waktu mau puasa gitu. Bukan, di sini jerawatku, di sini besar, yang deket ini ada bekasnya itu. Jadi itu besar banget gitu, kayak tai lalat gitu. Nah jadinya aku pakai ini waktu 1 hari sebelum puasa karena jerawatnya besar banget, dan di sini aku juga besar, tapi bekasnya tuh udah hilang. Aku juga nggak sadar hilangnya kapan gitu kan. Jadi aku pakai lah ini dulu, aku pakai di sini ternyata aku kan makainya kayak 2-3 kali sehari gitu. Jadi aku pakai gitu, aku nggak sadar 2 hari tuh udah hilang gitu jerawatnya. Aku pikir tuh kayak meletus gitu kan jerawatnya, namanya juga kita kadang cuci muka, kita nggak sadar kalau itu tuh kekencangan, tapi sebenarnya nggak baik gitu kan. Ternyata bukan karena cuci muka, emang udah kering gitu. Nah terus aku mikir lah kayak mana untuk bekasnya, aku mau nyoba lah yang ini. Aku pikir karena ini kecil gitu kan, aku pikir ini rada murah gitu kan, ternyata enggak. Berapa coba? 39.200. Ya udahlah, demi muka apa yang enggak gitu kan, dibanding aku harus ngeluarin lebih dari ratusan ribu gitu kan. Ya udah, aku pakai lah si kecil ini. Aku pakai karena di sini kan aku udah bilang bekasnya tuh banyak banget di sini. Aku pakai karena aku mikirnya itu
sama kayak ini 2-3 hari itu selesai gitu kan. Ternyata enggak tahu, aku nggak mikir kan berapa lamanya tuh, aku nggak kepikir. Tapi yang aku ingat tuh efeknya tuh belum dapat apa-apa. Ya udah aku pikir lagi, ini berapa lama lah efeknya nih ya. Ya udah aku pakai aja terus, kurutinin gitu kan. Aku coba lagi baca, ternyata lebih baik itu digunain 2-3 kali per hari kan. Ya udah aku rubah lagi cara penggunaannya, aku pakai lagi rutin. Ternyata 1 minggu samar dong bekasnya. Dan pakai bedak itu beneran ketutup, sumpah aku nggak tahu kan. Terus aku mikir lagi, wah berarti efek di sini sama di sini tuh beda. Dan aku juga akhirnya aku buka pertanyaan kepada teman-temanku di PA. Aku tanyain tentang 2 produk ini, cara mereka gunain, dan hasilnya aku dapatkan. Setelah aku kesimpulan yang aku dapat, pertama, buat muka yang berjerawat parah yang aku bilang aku SMP dulu, itu beneran gak ada reaksi apapun, bahkan ya udah sama aja gitu kan. Terus yang kedua, ada yang mukanya kering dan dia dapat efek apapun. Yang ketiga, ada yang gunainnya tuh kayak kapan ingat guna gitu, nah, dan mikirnya tuh 1 hari selesai dapat hasilnya. Enggak dong ya, mikir dong, karena semuanya itu butuh proses. Dan akhirnya aku simpulin bahwa produk yang ini lebih bagus digunain kalau untuk jerawatnya cuma 1, 2, 3, 4 gitu, tapi nggak bertumpuk-tumpuk, di sini bertumpuk, di sini bertumpuk, di sini bertumpuk, nggak ada reaksi apapun. Aku sendiri sudah membuktikannya. Dan acne serum gel ini emang reaksinya tuh lama banget, tapi kalau kalian lebih rutin lagi kayak 2-3 kali kalian gunakan per hari, itu hasilnya bakalan kalian dapatkan, dan aku sendiri sudah membuktikannya. Jadi buat 2 produk ini aku yakin kalau selagi kalian ada usaha dan kalian bersabar buat hasilnya, kalian ikutin aturan pakainya, kalian dapetin hasil yang maksimal. Tapi buat muka yang berjerawat parah, aku saranin kalian tanya ke dokter dulu, karena nggak semua muka yang cocok buat ini. Karena dibilang kalau ada reaksi kayak kemerahan gitu, lebih baik dicek dulu gitu kan. Aku juga mikir kayak gitu, kenapa dulu waktu SMP aku nggak kebayang, karena ya itu tadi, aku nggak tahu. Aku dulu taunya muka aku bersih udah, tapi ternyata nggak segampang itu, dan aku bodoh amat, dan aku menyesal sekarang. Dan lebih baik buat kalian bagi yang mukanya baru awal-awal jerawat, kalian jangan langsung tergoda dengan produk-produk murah, tapi kalian nggak tahu efek sampingnya kayak mana. Jadi kalau yang mukanya cuma 1, 2, 3 jerawatnya gitu, lebih baik gunain serum gel. Emang mahal, tapi kayak ini nih awet sekitar 2-3 bulanan kayak ini juga. Gak apa-apa mahal sesaat, tapi kalau dipikir ini gunanya 2-3 bulan juga gak apa-apa kali ya. Kalau yang ini juga ibaratnya per harinya gak sampai 1000 dong kalau gitu. Jadi kesimpulan dari aku buat 2 produk ini adalah yaitu tadi, kalau muka kalian berjerawat parah gitu, lebih baik kalian periksa dulu. Jangan kalian nyalahkan produk dong. Aku juga dulu nyalain produk, kalau itu produknya abal-abal. Ternyata enggak segampang itu dong. Karena kan dia dibilang kalau nggak ada reaksi atau reaksinya memerah gitu, lebih baik diperiksa ke dokter. Kalian juga jangan, ya lebih baik kalian buktikan sendiri aja deh. Tapi bagiku pribadi, karena aku udah buktiinnya, waktu mukaku jerawat parah emang nggak ada reaksi, dan sekarang mukaku udah biasa aja, reaksinya cepet. Aku membuktikannya sendiri. Sekarang buat apa kalian mikir, buat apa kalian cuma nengok reaksi orang lain, kalian gak ada nyobain sendiri gitu kan. Sedangkan muka kita kan berbeda-beda. Jadi lebih baik kalian gunain sendiri, jangan kemakan omongan orang lain bilang lah produk ini gak bagus, karena si A bilang bagus, si B gak bilang gak bagus, dan si C malah yang gak gunain sama sekali, cuma dengerin omongan orang bilang juga gak bagus, ya kan. Jadi buat kalian semua, terima kasih sudah menonton video ini, dan sorry buat omongan aku yang rada cepet banget kayak kereta api, sorry, tapi itu pengalaman pribadi aku. Dan dadah, aku sekarang. Dan di sini jerawatnya, semoga aja besok udah membaik gitu kan, karena sakit juga itu jerawatan. Terima kasih buat yang udah menonton, jangan lupa subscribe, dan next time aku bakalan nge-review lagi produk yang aku gunain, dan aku bakal review jujur dari dulu sampai sekarang aku gunainnya kayak mana.
Jadi yang aku review tadi bukan semata-mata dari orang lain, itu emang pribadiku sendiri karena muka aku juga berjerawat dan berminyak dan pastinya kusam. Dan terima kasih buat yang menonton. Goodbye.